Halo sahabat edukasi, kali ini saya akan berbagi cara menyusun laporan penggunaan dana BOP PAUD melalui aplikasi Simdak PAUD. Hal ini penting karena masih banyak penyelenggara PAUD yang belum mengetahui penggunaan aplikasi tersebut. Mari kita mulai. Oke, sahabat edukasi, kita akan praktek aplikasi Simdak PAUD. Yang pertama, sahabat edukasi buka dulu Google ya. Ini aplikasi ini bisa digunakan di PC atau di laptop atau di smartphone, bisa digunakan. Pertama, sahabat edukasi buka Google. Setelah itu ketik URL atau kata kunci Simdak PAUD. Nah, ini Google langsung mengarahkan pada alamat URL app.paudikmas.kemdikbud.go.id. Teman-teman tinggal klik Simdak BOP PAUD. Oke. Nah, ini setelah itu tampil halaman seperti ini. Ini halaman login ya. Teman-teman masuk menggunakan user dan password yang digunakan saat login di Dapodik. Setelah itu teman-teman tinggal masuk. Setelah itu akan diarahkan pada tampilan seperti ini. Sahabat edukasi tinggal mengklik BOP PAUD. Setelah itu kita ngecek dulu. Ngecek penyerapan BOP PAUD apakah sudah masuk di rekening satuan pendidikan dengan cara kita mengklik pada pojok kiri bagian atas penyerapan BOP PAUD. Ini setelah itu diklik, muncul data seperti ini pada tabel ya, pada tabel ini misalnya TK Negeri Pembina telah masuk dana BOP PAUD tahap pertama pada tanggal 15 bulan 7 tahun 2020 sebesar Rp30.900.000 sebanyak 103 peserta didik. Artinya ketika data ini sudah terisi, teman-teman atau sahabat edukasi sudah bisa membuat laporan penggunaan dana ya. Tapi kalau ini masih kosong, otomatis sahabat edukasi belum bisa membuat laporan penggunaan dana. Kenapa? Karena apa yang mau dilaporkan kalau dananya belum masuk. Oke, kita langsung klik laporan penggunaan dana. Setelah itu teman-teman pilih semester ya, pilih semester. Ini yang dipilih adalah tahun 2020 tahap 1. Setelah itu arahkan kursornya, cari ya. Oke, cari. Setelah itu akan tampil seperti ini. Tampil seperti ini, data seperti ini menunjukkan bahwa laporan penggunaan dana ini belum selesai dibuat ya. Ini baru kegiatan pada komponen kegiatan pembelajaran dan bermain yang diisi. Untuk kegiatan pendukung masih kosong, kegiatan lainnya masih kosong. Lalu bagaimana kita cara mengisinya? Cara mengisinya, sahabat edukasi klik ikon pen ini yang warna hijau ya. Klik itu. Setelah itu akan muncul data-data seperti ini. Ini data nama satuan ya, jumlah peserta didik, jumlah bantuan diterima. Jika ada ketidaksesuaian jumlah bantuan yang diterima, sahabat edukasi boleh melapor ke admin di Dinas Pendidikan Kabupaten ya. Ini masih ada persentase ya, setiap komponen-komponen ini. Tetapi ini sudah tidak menjadi soal. Kenapa? Karena berdasarkan Permendikbud nomor 20 tahun 2020 itu besaran penggunaan BOP PAUD tidak lagi menggunakan persentase. Oke.
kita masuk kepada ini penggunaan dana ya. Yang pertama jenis komponen. Sahabat edukasi pilih jenis komponen apa yang kita harus laporkan. Coba kita masukkan kegiatan. Tadi kalau di tabel sudah muncul ya, kegiatan pembelajaran dan bermain, ada 3 komponen ya. Kita pilih kegiatan pembelajaran dan bermain. Kita coba itu. Jenis penggunaannya ada di aplikasi ada 3. Yang pertama bahan pembelajaran peserta didik, penyediaan alat permainan edukatif, dan penyediaan alat mengajar bagi pendidik. Oke, kita pilih yang pertama dulu, bahan pembelajaran peserta didik. Oke, kita isi berapa biaya yang digunakan untuk bahan pembelajaran peserta didik. Kita masukkan ini kalau untuk TK Negeri Pembina itu menggunakan dana sebesar 5.290.000. Ini penggunaan memasukkan angka atau jumlah, tidak perlu menggunakan tanda titik atau tanda koma. Setelah itu sahabat edukasi simpan. Oke, setelah berhasil tersimpan akan muncul di list data input ya, di list data input akan muncul. Oke, ini yang tadi sudah terisi, yakni ini TK Negeri Pembina ya, muncul untuk komponen jenis kegiatan pembelajaran dan bermain. Jenis penggunaannya adalah bahan pembelajaran peserta didik yang dibutuhkan sesuai dengan kegiatan tematik. Ini sudah muncul angka ini ya, 5.290.000. Lalu bagaimana ketika ada kesalahan angka? Sahabat edukasi bisa ini mengeditnya melalui menu pen yang warna hijau ini ya. Tinggal, nah ini sahabat edukasi bisa merubah angka tersebut di kolom ini ya. Oke, karena ini sudah sesuai, jadi saya tidak perlu rubah, ini hanya menunjukkan saja. Oke, atau kita simpan ya. Lalu bagaimana jika terjadi double ya, double memasukkan jenis komponen, ini bisa dihapus ya. Ini ada icon delete ya, warna merah. Sahabat edukasi bisa hapus seperti ini ya. Kita lanjut kepada masih komponen kegiatan pembelajaran dan bermain. Penyediaan alat mengajar ya. Yang ketiga, penyediaan alat mengajar bagi pendidik. Kita masukkan lagi kembali angka 1.545.000 tanpa tanda titik atau koma. 1.545.000. Oke, kita simpan. Oke, apakah berhasil ya? Ini berhasil ya. Penyediaan alat mengajar bagi pendidik sebesar 1.545.000. Oke, kita lanjut lagi pada komponen yang kedua. Komponen yang kedua adalah kegiatan pendukung. Oke, kegiatan pendukung, jenis penggunaannya adalah penyediaan makanan tambahan. Berapa? 1.545.000. Oke, kita simpan. Oke, sudah tersimpan. Bisa dicek di list data input. Oke, selanjutnya kita masih pada komponen kegiatan pendukung. Pembelian alat ya, DDTK ya. Pembelian alat deteksi dini tumbuh kembang. Oke, kita pilih. Kita masukkan angkanya 1 juta ya. 2.575.000. Oke, kita simpan lagi.
Masih di komponen kegiatan pendukung. Oke, kita pilih jenis penggunaan untuk memberi transport pendidik ya, memberi transport pendidik sebesar 1.350.000. Memberi transport pendidik 1.350.000. Ini perlu hati-hati ya. Pemberian transport itu hanya bisa diberikan pada rentang bulan Januari sampai Maret ya. Itu sedangkan untuk April Juni itu honorarium ya. Itu dasarnya ada, nanti kita akan buka ya dasarnya. 1.350.000 kita simpan. Oke, apakah sudah berhasil? Oke, pemberian transport pendidik sudah berhasil tersimpan. Selanjutnya kita pilih lagi jenis komponen. Masih saya ingin, ini bagaimana nih? Kita ingin memasukkan, ini masih jenis komponen kegiatan pendukung, kita ingin masukkan jenis penggunaan untuk pembayaran honorarium pendidik ya. Ini kita ingin masukkan laporan pembayaran honorarium pendidik. Sementara aplikasi ini tidak menyediakan hal tersebut. Jadi kita pilih adalah memberi transport pendidik. Sahabat edukasi pilih memberi transport pendidik. Oke, jenis penggunaannya tetap berarti 4 juta berapa? 4 juta ini TK Pembina masukkan 4.050.000. Kita simpan. Ini dasarnya di mana pemberian transport bisa diganti menjadi honorarium. Dasarnya pada Permendikbud nomor 20 tahun 2020. Coba kita lihat ya, ini Permendikbud nomor 20 tahun 2020. Bahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 13 tahun 2020 pada pasal 9A ya. Di situ menyatakan bahwa kegiatan pendukung dapat digunakan untuk pembiayaan honor pendidik dalam pelaksanaan pembelajaran dari rumah ya. Ini berarti ini bisa kita masukkan pada komponen transport pendidik. Oke, kita kembali ke aplikasi. Pada komponen kegiatan lainnya ya. Kegiatan lainnya dengan jenis penggunaan kita pilih perawatan sarana dan prasarana. Kita masukkan angka 2.317.500 rupiah tanpa tanda titik atau koma. Simpan. Oke. Ini ada juga yang bertanya, ini kan di masa pandemi, bagaimana ketika kita ingin membuat wastafel misalnya, kita ingin membuat wastafel, dimasukkan di komponen mana? Itu bisa dimasukkan pada komponen perawatan sarana dan prasarana ya, itu bisa dimasukkan di sana. Oke, ini semua sudah selesai terinput, nanti kita bisa ngecek semua. Ini sahabat edukasi bisa membuat dulu laporan penggunaan dana, diketik di biasa saja di Word bisa kalau memang belum terbiasa. Tetapi kalau saya secara pribadi ini sudah sangat mudah diaplikasikan ya. Ketimbang dibuat di Excel atau di Word. Persentase ini tetap muncul, tetapi ini tidak menjadi persoalan ya, tidak perlu diperhatikan. Ini kenapa? Karena untuk persentase itu sudah tidak menjadi syarat.
Coba kita lihat di dasarnya di Permendikbud nomor 20 juga tahun 2020 pada ini, coba kita lihat ya dasarnya ya. Ini penggunaan DAK non fisik BOP PAUD ini pada sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak menggunakan ketentuan besaran persentase sebagaimana tercantum dalam lampiran Permendikbud nomor 13 tahun 2020 tentang petunjuk teknis DAK non fisik bantuan BOP PAUD dan pendidikan kesetaraan tahun anggaran 2020. Itu dasarnya. Jadi persentase ini sudah tidak perlu perhatikan ya, atau dihitung. Selanjutnya ada yang bertanya, bagaimana Pak kalau misalnya ada yang ingin membeli dalam Permendikbud ini, coba kita perhatikan bagaimana Pak kalau ada pembelian pulsa atau paket data bagi pendidik dan peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran. Itu dimasukkan ya, ini dasarnya ya. Itu dimasukkan pada komponen kegiatan pembelajaran pada aplikasi ini ya. Dimasukkan pada komponen kegiatan pembelajaran dan bermain. Ya, masukkan di bahan pembelajaran peserta didik. Ini dimasukkan di sini. Oke, dari itu yang sekilas terkait dengan aplikasi SIMDAK BOP PAUD. Semoga ini bermanfaat, praktek penggunaan aplikasi penggunaan dana BOP PAUD. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.